Wah, menarik banget nih, Mas Daus. Keren. Tuh Makasih yang Mas terakhir Remi. tuh, yang terakhir bisa banget tuh di explore tuh. Iya ya. Sebenarnya sih ya, tapi memang sih ini kan belum matang pemikirannya. Jadi kayak ngerasa mungkin perlu pendapat juga sih kalau seandainya ini memang potensial untuk kita ekspor, ya kita bisa ekspor sih. Gitu. Itu yang terakhir jadi bisa di retrofit gitu Mas sama furniture apa aja gitu ya? Iya, jadi mungkin kita mikirnya gini, kayak misalkan sebuah kafe yang punya stool gitu, mungkin dengan kondisi orang takut untuk datang ke kafe, gimana caranya orang bisa ngerasa aman juga. Salah satunya mungkin furniture yang ada saat dia mau geser, dia nggak perlu megang secara langsung, tapi mungkin juga perlu sosialisasi yang bagus gitu ya. Kalau nggak orang megang-megang aja gitu kan. Tapi dengan ada opsi itu mungkin safety dari sisi psikologis maupun dari fisikalnya juga ada gitu jadinya. Sebenarnya kayak gitu. Jadi alteration ya, kita bisa tinggal tambahin di sebuah furniture gitu. Atau sebuah kursi, stool, kabinet, atau meja gitu. Iya. Menarik tuh Mas. Iya sih. Kalau emang ada yang mau di-create atau ya mungkin Mas Daus juga mungkin punya resource-nya juga ya kayaknya ya. Kita bisa tuh collab buat di project-project yang kita sedang kerjakan untuk custom furniture atau yang furniture yang udah existing gitu ya. Iya bisa. Proyek. Jadi jadi ibaratnya kita bisa test drive secara real ya. Iya. Emang ini bisa berfungsi dengan baik atau enggak gitu. Iya benar Mas Ri, seru. Nanti kita cari cari kolaboratornya untuk ini ya, yang bisa membuat itu materialnya dari apa ya Mas ya kira-kira? Steel ya. Initially sih copper sih Mas, karena pertimbangan gitu. Safety tadi. Atau bisa berupa copper real material ataupun coating ya. Coating pertimbangan budget. Ya. Mungkin kayaknya gitu-gitu harus direalisasikan Mas untuk kita untuk kita kontribusikan ke workshop ini. Nanti saya bisa juga cari beberapa teman-teman atau project-project yang emang bisa mensupport juga tuh. Seru Mas, makasih. Mau banget kalau itu mah. Udah jangan-jangan udah ada projectnya untuk diterapkan. Belum. Soalnya kan memang juga ini masih premature ideas ya. Jadi kita masih explore dan hopefully ya kalau ada opportunity pasti akan lebih punya kesempatan ya buat nge-explore ini. Oke, menarik. Oke. Keren Mas. Itu apa namanya? Ini sih aku jadi kayak ingat nggak sih waktu itu aku kirim di grup sempet ada yang handle dia ganti jadi koper semua kan. Cuman enggak nih ada orang bikin apa sih kayak plat stiker gitu loh kayak tape dari koper gitu. Cuman mungkin oke. Iya pernah. Iya terus dia tape di mana di handle pintu kayak gitu-gitu. Cuman ini mungkin menariknya karena ini kayak bisa dipakai untuk maksudnya bisa dilepas dan bisa ditaruh di mana-mana gitu juga kan. Jadinya ya kayak semacam yang kayak handle itu cuma untuk ambil barang gitu ya Mas. Yes. Ya itu tadi karena kan yang di online yang ada sekarang tuh banyak yang beredar tuh ya Corona Cloud dan macam-macam. Ya sebenarnya mungkin kita bisa ekspor juga buat furniture yang udah ada sekarang. Ini gimana caranya khususnya yang beririsan sama publik ya gitu. Bentar nih Mbak Feli kayaknya mau komentar nih. Silakan Mbak. Tiba-tiba nyalain video, berarti mau nanya. Iya. Dari tadi mau komentar, susah ngomongnya. Mas Daus, keren itu ide yang terakhir menurut aku sangat menarik sekali karena apalagi di tengah pandemi kayak gini kan ekonomi menjadi salah satu faktor yang kita pikirin juga ya. Jadi seandainya memang bisa daripada bikin ulang dari nol suatu kursi atau apa, kenapa nggak ditambahin aja gitu kan, di alter dikit.
Itu seru banget, Mas. Dan kayaknya sih secara komersil menurut aku juga sangat mungkin. Aku sih mau ya. Maksudnya, kalau maksudnya Buat kantornya Mbak Feli ya. bikin lebih aman gitu. Itu aku mau sih. Sama itu Mas, tadi apa? Aku pengen tanya, seandainya Mas Daus bikin itu tambahannya pakai koper, itu tujuannya gimana Mas? Apakah itu akan nyaman maksudnya untuk dipakai? Karena tadi aku cuman sempat kepikir aja kalau koper itu kan mungkin tujuannya lebih untuk safety. Nah, kalau tambahan ini kan mungkin sudah secara safety sudah sudah teratasi dari bentuknya gitu. Nah, kalau dari sisi kenyamanannya gimana Mas? Seandainya pakai koper? Oke. Pertama thank you ya Mbak Feli. Sebenarnya sih kalau yang ide ini sebenarnya juga inspirasinya waktu Mbak Feli presentasi. Ingat kayak waktu itu yang Mbak Feli sempat sharing soal alteration dari baju yang udah ada itu kan. Terus aku komen kayak sebenarnya ini menarik nih kalau buat furniture alteration gitu kan. Ya sebenarnya awal mulanya dari situ sih. Terus saya berpikir kayak oh berarti mungkin juga bisa bikin alteration untuk furniture yang udah ada. Nah dari sisi desain kenyamanannya sebenarnya kalau dari koper itu sendiri kan kita bicara gimana cara production aspeknya ya. Bisa berupa permukaan yang halus, bisa berupa permukaan yang kasar, itu kan juga tergantung dari production-nya. Jadi sebenarnya nggak masalah untuk material koper itu sendiri dari sisi kenyamanan, tergantung dari bentuk desainnya juga. Tapi juga mungkin kalau kita ngomong bicara soal pertimbangan cost budget dan kawan-kawan, mungkin ada material yang lebih cost budget friendly gitu ya. Kita dari bentuk itu pun sendiri kita bisa berpikir, oke, kalau memang budget friendly, berarti ya nggak harus pakai koper, nggak masalah, tapi dari bentuknya kita harus make sure bahwa itu bisa difungsikan secara maksimal gitu. Ya, paling itu sih Mbak Feli. Tapi kalau dari sisi material, bener banget bisa nggak harus pakai koper sebenarnya kalau memang kita bisa ketemu ide yang benar-benar signifikan gimana caranya mengoperasikan itu furniture itu misalnya. Yeah. Thank you Mas Daus, keren. Terima kasih. Nanti berlanjut lagi kolaborasinya. Iya. Thank you. Ya udah Mas Daus, segera di ini aja, coba kita realisasikan salah satu prototipe-nya. Oh ya, oke. Supaya kita bisa bikin mock-up nih. Kayaknya pada penasaran semua nih, Mas Daus. Project Mas Riri udah ready ya buat pakai. Udah ready. Banyak yang perlu di insert ide-ide tambahan kayak gitu tuh Mas. Iya. Ya, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau sharing ya terstimulus idenya dengan hasil presentasi dari Mas Daus dari Society, silakan aja, dan mungkin ada yang udah kepikiran atau udah ada project bahkan gitu dengan yang berhubungan dengan situasi dan kondisi yang sedang kita respon ini di workshop tentang ESOP. Silakan, siapa tahu kita semua di sini akhirnya bisa mencari solusi dan bersama dan bisa merealisasikan ke dalam profesi kita masing-masing. Mas Daus ada pertanyaan nih dari Reine. Apakah ide desain modular yang pertama juga ada pertimbangan untuk dipakai orang tua sebagai pendampingnya atau peruntukan untuk anak yang sudah bisa jalan dan bagaimana mengkomunikasikan agar tidak over capacity? Jadi buat pendampingnya nih orang tua, gitu Mas. Oke. Dari siapa itu? Dari Reine. Terima kasih Reine. Reine. Terima kasih pertanyaannya ya.
sebenarnya pertama tadi soal orang tua ya. Sebenarnya sudah sempat maksudnya sudah menjadi diskusi juga sih di sisi kita, gimana seandainya pertama orang tua perlu kita pertimbangkan safety-nya ya, karena menemani anak-anak main di playground dengan desain yang seperti itu gitu ya. Nah, sebenarnya ini juga menjadi bagian dari proyek kolaborasi kita sama Roots sih. Kita sedang memikirkan sistem dari sisi signage dan grafisnya untuk bisa pertama memberikan informasi yang informatif bagaimana cara mengoperasikan playground ini tanpa perlu ada orang yang literally jaga di depannya gitu. Kedua, mungkin juga kalau dari sisi pengaplikasian atau layout dari playground-nya ini sendiri, kita coba memikirkan bagaimana orang tua bisa melihat dari jarak jauh anak-anaknya bermain tanpa perlu khawatir. Nah, jadi itu juga bagian dari bentuk desainnya itu sendiri. Kalau contohnya tadi misalnya di parks, which is sporadis gitu ya, mungkin kita bisa pikirkan dari sisi layout, akses-aksesnya itu sirkular atau mengelilingi area bermain, sehingga orang tua tuh bisa mengelilingi, ngelihat dari jarak jauh anaknya bermain, tapi juga memaintain social distancing dengan orang tua lainnya gitu. Kalau cara menggunakannya juga sebenarnya karena ini memang fokus grupnya adalah playground buat anak-anak, mungkin ya orang tua kalau mau pakai ya bisa aja mungkin, tapi mungkin ya konteksnya berbeda gitu ya. Mungkin ya orang tua mau main egrang atau mau main congklak atau gasing, itu kan juga sebenarnya bisa aja. Kalau jiwa anak-anak kita muncul dan kita pengen main juga ya sebenarnya gak ada salahnya gitu ya. Itu. Terus tadi yang kedua soal apa Mbak? Kayak soal peruntukan untuk anak yang sudah bisa jalan. Tunggu. Bagaimana mengkomunikasikan agar tidak over capacity? Jadi mungkin iya. Ya, itu juga bagian dari konsep informasi yang kita sedang godok sama Ruth sih. Tadi sempat kita share sedikit ya, adanya area transisi yang fungsinya buat mendistrak sebelum ke area situ, dan juga menambahkan fitur lain sehingga anak-anak nggak over capacity di fungsi si playground itu sendiri. Memang mungkin kalau kita ngomong culture di Indonesia mungkin konteksnya beda ya. Apakah anak-anak senurut itu mengikuti aturan atau gimana, tapi itu adalah memang tantangan yang harus kita coba untuk mengeksplor fungsi ini, dan saya rasa ini adalah sesuatu yang potensial buat dieksplor gitu. Mungkin nanti di diskusi-diskusi selanjutnya mungkin kita bisa cerita yang lebih jauh soal itu. Thank you, Mas. Sama-sama. Tadi aku kepikiran, Mas, buat yang ini balik lagi sih ke yang clamp itu. Cuman buat yang pegangan itu kan sebenarnya mungkin ini Mas bisa nge-explore, kan kalau misalnya ngambil barang tuh mesti hold kenceng gitu nggak sih? Maksudnya biar nggak, kalau misalnya pakai yang kayak biasa gitu, maksudnya mungkin kalau barangnya nggak berat bisa sih, tapi kalau agak berat dikit kan harus kayak di hold gitu kan Mas, kayak di clamp gitu. Mungkin itu bisa jadi salah satu eksplorasinya gitu. Oh, jadi maksudnya saat bawa barang yang sifatnya mudah jatuh atau slip gitu, jadi ada kuncian maksudnya gitu? Iya, atau kayak sesuatu yang kayak ngejepit gitu loh. Ngejepit barangnya jadi kayak gitu. Nggak tahu sih aku, cuman... Bisa, nanti kita coba pikirin bareng-bareng ya. Mungkin Mbak Tia juga mau pikirin juga, nanti kita kolaborasi. Boleh, Mas. Tapi aku suka banget sih ide yang park itu, yang tadi Mas ngomong tentang gimana park itu jadi dia punya community power gitu, karena emang maksudnya mungkin aku ngerasanya karena di Indo kan mungkin nggak sebanyak itu ya, bukan di Jakarta mungkin nggak sebanyak itu, ada beberapa, tapi mungkin orang-orang nggak memaksimalkan pemakaiannya kan. Tapi justru waktu masa-masa corona ini orang-orang jadi banyak keluar juga nih, maksudnya sekarang ini ya orang jadi naik sepeda di outdoor, terus jadi dari lari pagi juga di luar gitu. Iya. Jadi iya sekarang jadi kayak halnya menarik sih. Gimana Mas? Benar sih Mbak Tia, maksudnya saya mau share sedikit aja ya fakta yang ada bahwa sebenarnya kita itu di Jakarta itu punya 312
RPTRA ya. RPTRA, Dan surprisingly ada 312 dan mungkin teman-teman di sini nggak tahu bahwa kita punya RPTRA sebanyak itu ya. Tapi kita juga nggak pernah tahu seberapa optimal nih gini. Sebenarnya ya maksudnya ide ini adalah ide dari idealis kita pengen apakah mungkin ini bisa apply ke situ gitu. Iya sih. Aku lihat beberapa RPTRA yang ada di Jakarta tuh mungkin nggak tahu ya, apa nggak tahu karena nggak ada yang, maksudnya kan kalau kita ngelihat suatu kayak objek di tengah-tengah taman tapi nggak ada yang mainin kan juga kadang-kadang jadi kayak nggak hidup kan, sebenarnya kan orang-orangnya itu sendiri kan yang bikin jadi hidup gitu. Jadi kadang-kadang tuh ngelihat kok kayaknya sepi banget gitu kan, taman kalau sepi-sepi gitu jadi ya nggak apa, fungsinya yang nggak maksimal gitu jadinya. Iya, dan sebenarnya juga mungkin kayak aku mau ngambil kasih contoh misalnya di negara Jerman, di kota Berlin itu kota 1000 meja pingpong. Oh, iya? Yang ternyata jadi bahkan ada kayak organisasi organisasi independen yang bikin kayak pemetaan atau kayak peta yang bisa diakses di mana meja pingpong yang ada dan kita bisa ke situ buat main pingpong gitu ya. Dan surprisingly ternyata adalah meja pingpong ini adalah wahana tempat komunitas saling berinteraksi, sosial secara bersosialisasi dari segala kalangan masyarakat ya. Jadi memunculkan komunitas yang kuat di itu sendiri. Dan sebenarnya itu menarik. Dan saya berpikir sebenarnya Jakarta atau Indonesia secara globalnya perlu orang-orang kreatif yang bisa memikirkan seperti itu gitu. Yang mungkin sejalan dengan program pemerintah yang ada. Dan itu mungkin masalah yang cukup signifikan ya. Di saat ada orang yang berpikir bagaimana memberikan solusi, tapi mungkin juga nggak punya support dari government untuk bisa merealisasikan itu kan juga belum tentu bisa gitu. Yes, jadi sebenarnya kita butuh itu, gimana caranya playground ini menjadi penting dan gimana caranya bahwa orang tuh menyadari kalau taman atau public space atau playground itu adalah hak asasi. Gitu. Hak asasi kita sebagai manusia gitu. Benar. Mas, ada pertanyaan nih dari Sandika. Thank you Mas Daus, apakah sudah ada wawancara di Soseki Design Studio untuk membuat satu prototipe dari ide ini? Sangat menarik, apalagi sekarang kualitas taman bermain yang baik juga belum merata. Thank you ya Mas Daus. Apakah itu sudah ada? Iya. Apakah sudah? Maaf Mas Daus, dia suka typo kok. Iya, suka typo. Typonya di tulisan dan di real life. Dia lagi mikirin si Doski kali itu. Dia kalau nggak desain juga suka typo, makanya omelin aja ya. Mohon maaf itu kesalahan. Nggak apa-apa kok, dimaafkan. Ya. Apakah ada wacana Mas untuk membuat prototipe ini? Okay. Oh udah ya, kok 2 kali itu? Oh ternyata aku udah baca. Sama pertanyaannya. Oh iya, sorry. 2 orang yang berbeda itu dikoreksi. Sama. Oh iya dikoreksi tapi dikirim juga yang salah. Iya, terus ada dari Justin. Apa yang bisa dapatkan dari Doseki juga jadinya? Iya, sama Doski. Doseki ya teman-teman, untuk membuat satu kesatuan dari prototyping. Intinya ditunggu nih Mas, prototypingnya. Yes. Kita sih kalau dari sisi Soseki sih akan sangat senang banget kalau kita bisa merealisasikan konsep ini ya. Walaupun sekarang hanya berupa konsep, tapi kan sesuai dengan semangatnya tentang esok sebenarnya sebisa mungkin kita bisa merealisasikan ini, mewujudkan apa yang kita pikirin gitu ya, sekecil mungkin. Nah, untuk dalam hal playground ini kan sebenarnya cukup besar ya. Apalagi kita ngomong bicara taman itu sendiri, itu adalah ruang publik yang bukan private gitu ya. Which is ada sangkut pautnya sama masyarakat lokal, government, dari kita itu sendiri sebagai desainer. Sementara ya ibaratnya per
segala hal yang terjadi ini sebenarnya nggak lepas dari ya apa namanya sih birokrasi dan kawan-kawan ya. Jadi sebenarnya realisasi prototyping ini kita mau banget bisa menyelesaikan, tapi kita mesti juga cari orang yang tepat yang bisa membantu jalannya ini gitu ya. Aku sebenarnya jadi ini sih, aku keinget sama presentasinya Roots waktu sebelum kita publikasi sih. Cuman waktu itu dia pernah sempat presentasi tentang ide bikin apa ya, semacam kayak aplikasi gitu yang nge-track kayak ada beberapa spot-spot gitu ya. Bener nggak? Iya betul, Teh. Iya kan? Iya, cuman aku kepikiran aja gitu karena ini kan apa tentang taman, maksudnya kayak taman bermain gitu ya. Terus mungkin kita juga nggak tahu sampai kapan kayak anak-anak generasi apa nih sekarang nih? Generasi Z. Generasi sekarang akan kayak enjoy main di luar ya. Maksud aku cuman mungkin bisa diintegrasikan gitu kayak digital dan kayak permainan di luar ini gitu. Maksudnya nggak tahu entah kayak untuk nge-track lokasi-lokasinya aja atau untuk apa gitu untuk bisa diakses gitu ya Mbak ya. Iya. Bisa tahu ada apa di situ sebelum datang ke sana gitu maksudnya ya. Iya, mungkin. Gimana? Mungkin teman-teman dari Roots ada ide dari user experience. Itu juga sih, tapi jadi dari mungkin bisa ke-track juga ada taman-taman mana aja, dan mungkin detail kali misalnya kayak di Kota Tua, di Taman Suropati misalnya di sini ada permainan yang ini atau dan cara bermainnya juga. Dan juga mungkin ya di taman lain juga ada permainan yang lain gitu, ada cara bermainnya juga, dan mungkin ada dilatih protokolnya juga lucu juga sih, jadi ngubungin sama informasinya juga di situ ya Mas Firdaus ya. Iya. Tadi yang sempat saya share sedikit kolaborasi sama Ruth sebenarnya itu bisa ngarah ke situ ya Mas Melvi ya. Iya betul sekali. Ditodong ya. Oh ya Mas, aku mau nanya dong. Teaser. Iya boleh. Nah, aku suka banget ide yang terakhir tuh Mas, yang penambahan di beberapa produk gitu. Itu dari Soseki, pikiran nggak kalau untuk misalnya pandemi ini berakhir misalnya insya Allah, terus protokol-protokol ini misalnya udah nggak dijalanin lagi, apakah nanti kedepannya fungsi produk itu bisa jadi fungsi lain Mas, kayak misalnya mungkin gantungan baju atau jadi gantungan kunci atau yang lain gitu Mas, kayak gitu. Oke. Iya, thank you Mas. Ya mungkin sih sebenarnya itu tadi waktu saya share tadi ya soal eksplorasi menggunakan anggota tubuh lain itu sendiri sebenarnya kita bicara di jangka pendek dalam hal gimana caranya kita bisa avoid hand touch gitu ya. Gimana bisa mereduce penularan lewat sentuhan tangan itu sendiri. Tapi kalau untuk kita bicara soal sustainability dari desain itu sendiri, tadi sih sebenarnya saya berpikir kayak mengeksplor gimana sih sebenarnya kenapa semuanya tuh harus pakai tangan gitu. Kenapa anggota tubuh lain nggak kita manfaatkan? Itu kan sebenarnya norma yang sudah ada di masyarakat bahwa menggunakan sesuatu itu pakai tangan. Jadi buat ngangkat, buat apa. Memang itu hakikatnya tangan itu untuk difungsikan buat fungsi itu gitu ya. Tapi sebenarnya kayak kita coba berpikir dari sisi lain, yang sebenarnya anggota tubuh lain gimana sih potensinya buat dieksplor gitu menggunakan anggota tubuh lain. Nah untuk kedepannya itu sendiri kayak tadi yang option alteration terhadap furniture itu ya sebenarnya sampai detik ini sih saya belum berpikir gimana caranya itu bisa sustainable, tapi itu sebenarnya sustainable dalam artian bisa dipakai lagi saat pandemi berakhir, bisa berfungsi untuk hal yang lain ya. Sebenarnya itu sesuatu ide yang bisa menjadi turunan dari eksplorasi ini sih Mas Melfri. Mungkin kita bisa coba ekspor. Oke, siap Mas, thank you. Sama-sama Mas. Mbak Feli ini nih bilang atau bisa buat workout. Iya ya, tapi menarik juga sih bisa buat hal-hal lain nih. Jadi setelah pandemi ini, maksudnya itu nggak jadi cuman sekedar apa ya
aksesoris pas pandemi gitu. Iya. Soal bentuknya bisa buat push up kali ya tadi kayak kelihatannya ya. Mungkin. Itu buat workout. Bisa banget. Atau buat kayak pull up gitu Iya, ya. pull up. Ya, bisa. Itu tadi di atasnya Mbak Ferry itu pertanyaannya cuma agak bingung sih. Keuntungan dan kerugian dari Doski Design yang membuat studio dari bahan prototyping. Mungkin Mas Justin perlu bisa di-clearkan ya pertanyaannya apa maksudnya ya. Soalnya mohon maaf belum nangkep. Keuntungan dan kerugian. Mungkin apa ya? Mungkin bisa di-clearkan pertanyaannya dari Mas. Mungkin maksudnya Justin. idenya yang disampaikan sama Mas Daus dari sisi desainnya itu mungkin yang di highlight kerugiannya kali ya, kekurangannya kali ya maksudnya ya. Kekurangannya. Kalau keuntungannya kan pasti secara fungsi kan menambah menambah aksesibilitas dan lebih fungsional dan lebih secure dari dari penyebaran virus ya yang menempel ke material-material atau ke tubuh kita gitu. Nah, mungkin kekurangannya apa yang menurut Mas Daus masih belum terpikirkan atau mungkin ini masih ada sisi akan terjadi errornya di sini gitu. Iya. Mencoba mempersulit pertanyaannya aja sebenarnya. Tapi itu sebenarnya pertanyaan yang sebenarnya justru bagus sih. Ya ibaratnya ide ini pasti, maksudnya sebuah ide itu pasti kan ada flow-nya juga ya. Maksudnya kira-kira apa sih yang kemungkinan worst case scenario bakal terjadi dari sebuah ide gitu. Nah dalam konteks yang ada sekarang, playground itu sendiri yang muncul pertama di bayangan saya sih pertama pasti gimana caranya make sure ini tuh emang bisa membuat anak-anak senang di situ. Itu ya pasti fungsi, karena itu adalah fungsi utamanya ya. Jangan sampai ya jadi kayak mainan-mainan yang ada akhirnya kayak anak-anak nggak minat, nggak tertarik gitu. Nah itu perlu ada pertama mungkin sosialisasi yang baik, terus yang kedua dari sisi desain atau bentuknya sendiri bisa menarik buat anak-anak gitu ya. Nah itu mungkin PR-nya gitu. Gimana caranya membuat sesuatu yang sesimpel mungkin, seefektif mungkin, sefungsional mungkin, tapi semenarik mungkin buat anak-anak. Mungkin bisa dibantu dengan kolaborasi sama Roots juga sih sebenarnya saya pikirnya gitu. Terus yang kedua dari faktor sustainability ya, kalau seandainya misalnya kita akhirnya bisa memproduksi ini, gimana caranya kalau ini memang bisa dipakai bertahun-tahun gitu. Gimana caranya ini bisa mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan pergantian pemerintah yang punya ide selalu berbeda untuk park atau public space gitu. Ya namanya berubah-ubah, PTRA, Taman Indonesia Maju, bla bla bla. Nanti mungkin di pemerintahan selanjutnya namanya berubah lagi kan bisa jadi. Nah jangan sampai ini nggak sejalan sama programnya mereka karena pasti akan dibuang gitu ya. Seperti gitu. Jadi sustainability juga penting. Itu Mas Rili paling ya. Iya, menarik. Ini sebenarnya prototipe pertamanya nih bisa dipublikasi di bulan Februari nih kayaknya. Kita harus jadikan nih mock-up-nya nih. Udah kepikiran nih kayaknya benang merahnya justru ngomongin playground gitu. Finger cross aja Februari kita bisa cover something ya buat ini. Kejutan jangan dikasih tahu. Kejutan. Oke. Menarik nih. Ini ada pertanyaan lagi nih. Mungkin ini tentang Soseki Design Studio sih. Jadi lebih kayak kalau misalnya Mas ngedesain nih faktor apa sih yang Mas kayak pikirin mungkin ya kayaknya nih. Jadi apa sih inspirasinya atau mungkin ini
Iya, mungkin biasanya gimana sih bisa kepikir Oh iya nih, sesuatu kali ini ya? pertanyaannya lebih ke studionya Mas Daus nih kayaknya nih. Dari Oh, oke, Mas oke. Justin kan ya? Iya. Faktor apa yang yang menjadi apa ya? Mungkin yang menjadi pertimbangan dalam Iya. desain yang mempengaruhi desain-desainnya. Soseki desain, Mas Justin jangan ikut-ikutan Mas Sandi ya, salah typo ya. Typo hanya milik Mas Sandi. Jadi Soseki Mas. jangan ikut-ikutan semua Soseki. Gak apa-apa. Silakan Mas. Yes. Mungkin sih sebenarnya kalau dari kita di Soseki sih sebenarnya kalau dalam sebuah proses desain tuh kita sangat menghargai kalau mungkin dari saya pribadi sih ya, mungkin sangat menghargai gimana desain itu muncul dari sebuah ide gitu ya. Nah mungkin dari idenya itu sendiri sebenarnya yang bisa men-spark something different gitu ya. Selain di samping kita harus bisa memecahkan suatu masalah dari konteks desain itu sendiri gitu ya. Tapi ide yang kuat itu harusnya bisa melawan segala problem yang ada sehingga bisa terwujud di sebuah desain gitu ya. Tapi mungkin yang di sini juga jadi satu masalah karena sebuah ide belum tentu bisa sejalan sama maunya klien atau maunya faktor orang ketiga gitu ya. Mungkin Mas Riri atau Mbak Felicia atau Mas Oscar, Mas Melfri, Saya nggak punya orang mungkin ketiga. Mbak Tea, semuanya orang ketiga. Jadi maksudnya pasti ibaratnya ngomongin sebuah ide pasti akan juga bicara kalau kita ngomong project sama klien gitu ya. Nah itu pasti tabrakannya kan di situ. Gimana ide sisi komersialnya ya. yakinin klien, sisi komersialnya. Nah mungkin iklim desain yang ada di Indonesia belum bukan 100% berkesenian lah kita ngomong, belum 100% bagus ya environment atau iklim desain kita, sehingga kalau kita ngomongin ide juga belum tentu bisa terwujud. Nah mungkin itu plus minusnya ya. Saat kita berusaha menjunjung tinggi ide tapi bertabrakan sama sisi komersil, itu juga negatif. Karena gimana caranya kita bisa, apalagi di masa kondisi pandemi ini, kita harus bisa memfasilitasi ekonomi yang kita resesi ekonomi yang kita harus bisa menghidupkan tim kita di sebuah studio gitu kan, paling gitu. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab. Thank you Mas. Ini Mas Daus nih kelihatannya idealismenya keren nih. Makanya kita ajak kolaborasi di sini. Oke. Tadi kayaknya Sandi mau ngomong nih. Sandi silakan. Halo Mas Daus, sorry buat tipunya. Gak apa-apa Mas Sandi. Oke. Mas, aku penasaran banget sih kenapa ide-ide yang diambil tuh lebih ke permainan tradisional dari kita. Kayak tadi disebutin ada tampah, ada bakul, ada bubu gitu. Sebenarnya ada misi apa sih di situ? Apakah mau memperkenalkan lagi? Kan kita tahu sekarang anak-anak lebih dekat dengan misal game online dan sesuatu yang berjarak lah dengan hal-hal tradisional kita gitu loh. Apakah dari tim Soseki Design Studio pengen lebih memperkenalkan lagi gitu loh kultur atau permainan tradisional yang ada di Indo sama anak-anak sekarang? Mungkin ada bisa di-share gitu Mas. Baik Mas Sandi, terima kasih ya. Ya, jadi sebenarnya sih itu saya mencoba mengambil momen aja sih, momen yang ada sekarang di mana sepertinya kita perlu mereinvent kembali apa itu playground atau parks buat masyarakat di sebuah kota gitu kan. Nah, di saat kondisi seperti ini justru mungkin jadi waktu yang tepat buat kita untuk bisa memperbaiki tatanan atau mengingatkan kembali bahwa kita sebenarnya juga punya loh permainan tradisional yang sebenarnya juga syarat akan
edukasi dan kebugaran maupun misalnya keterampilan gitu. Jadi sebenarnya lebih ke arah momen aja sih. Banyak saya lihat di maksudnya scholar artikel atau misalkan tulisan penelitian orang, kalau pada dasarnya sebenarnya sebuah playground atau public space atau parks itu di seluruh dunia bakal mengalami perubahan gitu. Ya mungkin konteksnya kita di Indonesia atau kecil di Jakarta pasti juga ada perubahan gitu kan. Yang kita perlu take consideration. Jadi memperkenalkan mainan tradisional itu jadi satu momen yang saya rasa pas untuk kita bisa lakukan. Mengingatkan kembali bahwa kita nggak boleh lupa kalau kita sebenarnya punya mainan tradisional yang sebenarnya menarik dan udah kita lupakan gitu. Dari berbagai daerah di Indonesia ya. Gitu sih Mas Andi ya. Thank you pertanyaannya. Ya, thank you Mas Dos. Ya sih, sebetulnya ini salah satu momen yang, ya benar setuju banget, momen yang pas banget buat memperkenalkan lagi apa yang ada dari permainan-permainan tradisional yang ada di Indo. Yang jelas itu diadaptasi dalam bentukan yang lebih modern gitu ya Mas ya. Ini ditunggu banget nih satu aja gitu Mas prototipe-nya, karena kayak seperti apa sih pegang koper gitu kan, kayak materialnya gitu loh. Kayaknya ini anak-anak bakal suka sih sebetulnya. Yeah. Thank you Mas. Ya, mudah-mudahan ada opportunity-nya ya. Ya mungkin Mas Riri bisa ini ya, bisa mempropose ya atau mau sponsor atau seperti apa gitu. Mungkin dari teman-teman BioLiving ya. Oh ya, BioLiving nggak kedengeran nih, Mas. Mana nih? Tadi kayak ada Mas Handi. Oh iya, jadi acara kita itu disupport sama BioLiving. Nggak tahu orangnya kayaknya nggak di sini, tapi iya. Ya mungkin nanti dikonkretkan aja Mas, mana yang kira-kira mau kita implementasikan idenya. Nanti kita tech talk diskusi lagi di grup atau offline discussion. Supaya ini bisa kita kita riset lebih jauh ya. Iya, buat teman-teman juga yang dengerin sesi kali ini juga mesti tungguin kita nih dari Tentang Esok. Kita punya something spesial yang maksudnya rangkaian selanjutnya nih, rangkaian kegiatan kita yang hopefully bisa leading to merealisasikan semua ide-ide kita ya gitu. Iya, betul, setuju. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Kayaknya nih Justin Andi nih mau nyetir bikin. mulu. Iya, nyetir mulu ya. Andi sebenarnya ini sampingannya nge-grab kayaknya. Mungkin ya dia. Grab car tuh kan, bener kan? Aduh. Pertanyaan tuh dari Justin lagi nih, Mas Justin. Kayaknya Mas Justin mau bikin ini studio. calon klien nih, calon kliennya Soseki Design. Oh iya, atau calon klien, benar. Silakan nanti di Japri aja langsung Mas Justin. Japri langsung ya. Iya, tapi jadi ini mungkin visi misi menarik nih, Mbak. Iya, boleh Mas, silakan di-share visi misi Soseki Design. Secara umum mungkin penasaran. Sebenarnya sih sempat tadi share sedikit sih di perkenalan di awal ya. Sebenarnya kita desain studio yang sangat mengimbres kolaborasi lintas bidang ya, baik dengan bidang kreatif maupun bidang-bidang lain gitu. Kita sangat aiming atau sangat berharap kayak desain itu punya tempat yang lebih luas, bukan hanya sekedar mikirin yang cantik-cantik aja gitu. Kita pengen desain itu bisa mikirin hal-hal yang sifatnya lebih kontekstual ya. Dari sisi kita sendiri, saya pribadi saya punya ketertarikan ini buat desain itu bisa
ketertarikan terhadap desain yang bisa memberikan impact secara sosial maupun komunitas gitu. Karena esensialnya desain itu bukan cuma sekedar estetis, tapi juga bisa jadi sebuah inovasi, bisa jadi sebuah strategi ataupun problem solving yang sebenarnya untuk disiplin-disiplin lain itu sudah punya tempat di masyarakat kita. Ya misalnya kayak ngomong ada ilmuwan atau dokter atau apa, mereka sudah mempunyai tempat di masyarakat yang lebih tinggi daripada desainer. Desainer apa sih? Pasti mikirnya kebutuhan yang eksklusif, tersier atau apa. Jadi visi misinya adalah pengen desain punya peran yang lebih besar di Indonesia ya, dalam hal menciptakan hidup yang lebih baik. Ya, setuju Mas. Gitu. Karena desain setuju itu ya, Mas, ya? memberikan value yang besar buat kebutuhan dan buat ya kalau dari kita untuk memberikan fungsi dan manfaat. Iya. Mungkin saya dulu sempat saya share sedikit juga, sempat Mas Riri pernah bilang ya, di Singapura atau di Inggris desain itu udah menjadi strategic planning dari pemerintah dalam mengembangkan planning policy-nya karena mereka punya gitu. Ministry of Design, Mas. Kita dulu sempat hampir menyerempet tapi udah hilang sekarang, Mas. Ya. karena kayaknya nggak ada cuannya kayaknya nih. Cuannya nggak ada. Jadi namanya nggak perlu ada nama desainnya embel-embel. Ya, hopefully ya ke depan makin disadari. Tuh, Mas, itu ada Mbak Feli ya. Ya, apakah ada benda-benda di sekitar kita yang sudah eksis yang bisa dialihfungsikan untek nih? Sekarang Mbak Feli jadi typo juga. Jadi pegangan atau ketularan Sandi nih. Tambahan kursi. Biang keroknya nih Sandi. Mbak Feli penasaran nih, kayaknya semua mesti minta repurpose ya. Mas Daus, iya, merepurpose semua. Saya punya batu andesit nih, Mas Daus nih, bisa diapain ya? Di depan mata, jadi kepikiran. Untuk pegangan atau tambahan kursi. Ngirit. Bisa aja Mbak Feli. Mungkin ini sih, Mbak Feli kan punya banyak kain bekas tuh di studio. Itu bisa dieksplor tuh jadi pegangan atau handle. Sebenarnya sih ibaratnya kalau semangat DIY itu kita bisa memfungsikan apapun ya yang ada di sekitaran kita. Menurut saya semangat reuse material yang udah ada untuk kita pakai lagi itu banyak ya di masyarakat. Kalau kita lihat di online juga banyak banget ya video-video atau reuse something untuk digunakan sebagai fungsi yang lain gitu. Jadi kemanapun kita melihat, mata memandang sebenarnya punya potensi untuk dipakai. Tinggal kalau kita mau mengasah kemampuan berpikir kita, pasti bisa ketemu untuk menggunakan itu gitu ya. Mungkin itu PR juga Mbak Feli ya buat saya. Kalau ada nanti saya kasih tahu Mbak Feli deh. Wah, mantep nih. Mbak Feli bikin aja Mbak kayak itu yang kayak silikal itu Mbak. Jadi kainnya dibikin jadi handle apa gitu. Apa dicampur resin apa gitu ada Mbak? Cara buat ngerasin kain nggak Mbak Feli? Tuh ada. Oh ada tuh. Mas kebetulan ada banget. Langsung, iya benar ada sih. Kalau mau aku tahu siapa yang bisa ngerasin kain. Jadi resin jadi lembaran kain itu bisa kalau mau dilapis sama resin. Kalau mau jadi sekuat apa itu Mbak Feli? Hampir kayak semen.
Oh, oke. Hampir kayak semen. Aku ada sampelnya, kalau mau nanti kapan aku kasih lihat deh. Mau, boleh. Langsung bilang mau. Next time kita kopi darat, aku bawain. Boleh, ya, yes. Oke, mungkin kita tutup aja diskusi tentang esok hari ini. Sampai di sini. Jangan lupa tuh Sandi ikuti perkembangan ide menarik Soseki Design Studio melalui Instagram Soseki Design. Dan Instagram tentang esok. Ya, sama jangan lupa buat teman-teman yang belum follow @tentang_esok_ di Instagram. Jadi kita bakal post workshop, diskusi, sama beberapa info-info juga di Instagram kita gitu. Buat teman-teman semuanya yang udah datang hari ini, makasih banget. Sekali lagi, ya jadi di sini ada Mas Daus, tim Atelier Riri, ada tim F Budi dan tim Roots & Co. Kita akan terus lanjutin tentang eksplorasi tentang esok ini. Jadi kita ditunggu di Instagramnya, oke? Dan makasih untuk Mas Handi dari BioLiving yang udah hadir juga. Oke. Sama semua yang sudah bertanya dan berkomentar di chat. Terima kasih. Iya, makasih juga untuk pertanyaannya, supportnya. Makasih udah join. Thank you. Thank you semuanya. Thank you. Thank you Daus, thank you semua. Yeah. Thank you semua.